Talk Radio Medan. 99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda. Selamat pagi pendengar Kardopa, seperti yang udah kita informasikan ya. Hari ini kita punya talkshow spesial. Ini teman-teman selain di Kardopa juga bisa dengerinnya di Radio Visi Radio 89,6 FM dan juga Radio Karisma 99,9 FM Bali G ya. Kalau Kardopa langsung aja stay tune-nya di 99,4 FM Radio Kardopa. Dan juga untuk live streamingnya jangan lupa ya di www.kardopafm.co.id. Live TikTok nih, kalau mau join silakan di live TikTok kita radiokardopa.kdg. Live Facebook juga, Facebook Kardopa 994 FM. Kita ngomongin tentang TPL nih ya. Kemarin kan pendengar Kardopa udah pada tahu ya informasinya. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Ponorogo itu kan di demo ratusan massa lah ya. Yang rata-rata itu mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk menutup PT TPL dalam aksi demo mereka di depan kantor Gubernur Sumatera Utara ya. Dan yang jelas ini coba kita bahas dulu, kita obrolin dulu bersama narasumber kita yang sudah hadir. Tentunya ada pimpinan Kardopa Group, Ibu Tiorida Simanjuntak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi untuk para pendengar Radio Kardopa di Indonesia, baik di luar negeri, khususnya kepada komunitas rakyat Bangsa Batak yang lagi menangis mungkin ya, karena tanahnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tapi di mana pemerintah pembiarannya. Nama saya Tiorida Simanjuntak, saya bersaksi karena saya di saat kecil saya mengikuti sejarah Batak itu sampai saat ini dengan usia yang sudah tua. Demikian dulu, Bu Desi. Selain Ibu Tiorida, ada juga Bang David Sinaga. Selamat pagi Bang David. Ini pembawa acara kita Berita Kardopa Medan. Berita Medan Kardopa. Berita Kardopa. Berita Medan Kardopa. Oke, BKM ya. Oke. Atau BMK. Berita Medan Kardopa. Ini seperti yang diberitakan Bang David ya. Kita juga ada tahu kan kemarin warga Medan terkait demo yang dilakukan oleh, ini dari berbagai kalangan nih kemarin ya, demo di depan kantor Gubsu itu menuntut rata-rata agar Pak Gubernur itu segera menutup atau mencabut izin usaha dari TPL itu sendiri. Benar. Gitu ya. Nah ini tadi judulnya kita tentang Horas Bangsa Batak tutup TPL. Nih gimana nih Bu Tiorida, tadi kan sempat singgung tentang Ibu tuh dari kecil ya Bu ya. Oh iya, saya betul-betul karena saya hadir di sini. Iya, gitu. Saya akan bercerita sedikit supaya juga regenerasi penerus, khususnya orang Batak. Banggalah jadi orang Batak, karena orang Batak itu darahnya lebih berani. Itu salah satu. Lebih berani dan lebih apalagi ya, tegas. Jadi bukan melawan ya, tegas dengan melawan itu beda. Atau tegas dengan marah itu beda. Jadi beberapa hal saya ambil referensi saya juga dari salah satu harian yang ada di Kota Medan, yaitu Waspada, yang mungkin kita banyak tidak tahu. Jadi di sini saya terharu karena memang kita tidak boleh kalah. Rakyat melawan pemerintah, rakyat nggak boleh kalah. Kenapa saya bilang gitu? Itu identitas rakyat. Rakyat yang memilih untuk menjadi presiden, pejabat itu, kok rakyat kok bisa takut marah, nggak berani. Sementara kita tahu harusnya DPR itu bertanggung jawab kepada sebagai pelindung, iya kan, wakil rakyat. Namun mereka pun seperti bobok-bobok dengan tak mau tahu, itu yang nggak enaknya. Jadi di sini saya ceritakan, saya sebagai memang di dalam warga Batak lebih berhak. Apapun ceritanya mereka lebih berhak. Yang saya tahu baik di dalam Alkitab, ciptaan Tuhan itu milik Tuhan sebenarnya. Tetapi diberikan kepada orang Batak yang ada di Danau Toba dan sekitarnya. Berarti banyak di situ orang-orang Simalungun, Batak Karo, Batak Toba. Betul. Jadi termasuk saya juga, marga saya kan dari sana semua. Walaupun saya merantau kemana, walaupun
Saya sudah meninggal juga saya tetap bangga dengan Tahu Toba. Mana ada Danau Toba sebagus ini di tempat lain, nggak ada. Bahkan nomor 3 di dunia kok nggak salah. Kita ketahui itu. Dan warga Tanah Batak sebagai pemilik tanah adat, namanya tanah adat. Dari situlah nenek moyang mereka itu, kita juga nggak pernah lahir ke dunia ini. Pertama bukan karena tidak ciptaan oleh Tuhan, dan juga nenek moyang kita lah yang melahirkan kita, nggak mungkin lupa kan, karena di sana lah. Jadi budaya asal usul kita, iya harus memang tahu. Jadi kalau orang Batak tidak tahu, itu hanya memikirkan kerakusan karena korupsi. Kita tahu sebenarnya kuncinya ini ada, bisa di Jakarta ini orang Batak yang bisa menguncinya itu bisa. Tapi kita kan tanya-tanya juga, dia sebagai orang Batak, tokoh Batak, apa yang harus diperbuatnya di kampungnya sendiri? Miriskah hatinya melihat orang Batak tanahnya sendiri diambil? Sebenarnya secara jujur ya, soal tuntutan pencabutan izin TPL ini pasti menimbulkan pro kontra. Itu benar. Dimanapun kita itu berada, pro kontra biasa. Nah, tapi nalar hati kita, pikiran kita tentu berbeda. Apalagi orang yang kuat terkait TPL ini. Sebenarnya masa Orde Baru, saya mengingat, masih miris hati saya. Waktu itu di banyak mahasiswa dari Nomensen ditangkap itu sama si Sudomo itu. Sudomo yang melakukan demo itu. Ditangkapi. Ya kan? Jadi setelah tangkapi dipenjarakan mereka. Di situ diam orang Batak banyak. Tapi sekarang orang Batak mungkin telah menunggu sekian lama. Tumbuh generasi penerus sekarang ini. Pemuda generasi, mereka mau merebut kembali harkat nenek moyang mereka itu, karena tidak hanya sebagai di backing sama orang politik, kekuasaan yang menjadi pemegang saham. Info terbaru itu, TPL itu sebenarnya sudah dijual. Ngeri kan? Ini fakta yang tidak diketahui banyak orang. Iya, tidak diketahui banyak orang ini. Sebenarnya udah dijual ini kepada investor asing dengan harga fantastis. Sehingga tuntutan untuk menutup, mencabut izin tentu lebih rumit. Pejabat berganti silih berganti. Dan namun mungkin ini salah satu faktor yang membuat akhirnya dituntut untuk ditutup. Benar, jadi dia nggak apa lagi. Kalau berbicara tentang kasus ini, Bu, ini kan memang bukan tanpa alasan mereka menuntut agar TPL ini dicabut izin usahanya atau ditutup. Karena salah satu yang menurut mereka itu yang paling urgensi adalah perusak lingkungan. Benar, perusak lingkungan. Itu kan banyaknya pepohonan ditebangin gitu ya. Itu Danau Toba itu diakui dunia loh. Betul. Dan sebagai airnya tambah surut kira-kira. Nah, kan banjir, longsor kan kejadian. Banjir, longsor. Ciptaan Tuhan yang pertama itulah, setelah manusia itu, orang Batak lahir di sana itu, pohon-pohon pinus di sana itu banyak. Aduh, rindang sekali, cantik-cantik sekali, bagus. Mungkin di tempat lain nggak ada lagi. Sekarang ada lagi pinusnya. Karena ditebangin kan? Tadi, Bu. Iya, udah ditebang. Jadi penyimpanan air Danau Toba itu pun nggak ada lagi. Makanya air tambah surut. Tambah surut. Karena kalau dulu itu walaupun musimnya air Danau Toba kan akar daripada pohon itu disimpan di situ dulu. Betul. Kapan dia masa akan dibanjiri dengan air yang benar-benar penuh dan bagus kelihatan. Jadi itu setelah dijual, berurusan dengan orang asing. Gimana kita bisa menang, bapakku, saudaraku, rakyat yang ada bangsa Batak yang hidup di sini. Presiden kita saat sekarang ini pun Pak Prabowo, ya kan. Kalau memang mau dia sebentar saja, tapi udahlah, terinjak-injak pun harga diri bangsa Batak itu, rakyat Batak itu di Danau Toba, di Toba sana atau di dalam negeri, luar negeri, dia nggak mau tahu karena udah dijual. Iya kan? Itu kan ganti nama saja itu. Atau ini karena banyaknya keterlibatan berbagai pihak di sini nih, Bu? Sebenarnya nggak banyak. Paling yang banyak adalah tikus-tikus yang sudah manusia nggak pernah kenyang, tidak punya hati kepada bangsanya sendiri. PT TPL wajib harus ditutup. Siapa yang menutup? Ya rakyat lah.
Oke, berarti rakyat di sini yang harus berperan utama. Berperan ya. Iya. Oke. Kita angkat telepon boleh nih, Bu? Silakan. Oke, silakan nanti kalau mau ikutan gabung ya. Selamat pagi Kardopa. Pagi kembali Mbak Desi dan salam sejahtera untuk Ibu Tiurida Simanjuntak. Selamat pagi, dengan siapa ini Ibu? Asni di Katamso. Iya, silakan Ibu Asni. Ini kita ngebahas tentang tolak TPL nih. Inilah saya mau nanya. Sebentar. Ibu Asni ini orang Batak juga? Enggak, saya nggak ada marga, tapi ya saya kan udah berbaur sama orang-orang Batak. Oke, silakan. Apa mau ditanya? Nah, kayak Bang Sinaga itu kawannya perangin-angin kan, marganya seapanya kan. Iya. Nah, kalau Ibu Simanjuntak ini Sihaan gitu-gitu, tahu saya itu. Oke, langsung aja Ibu. Saya cuma mau nanya ini aja karena saya baru tuning hari ini. TPL itu apa gitu? Waduh. Itu singkatan TPL. Itu aja lah. Toba Pulp Lestari. Itu perusahaan, Bu. Ibu tahu kasusnya ini tidak? Di acara ini aja kan yang karena saya memang baru tuning tadi pagi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, nanti kita dengerin dulu ya. Iya. Oke. Mungkin David bisa menjelaskannya itu Iya, apa TPL itu apa? Silakan Bang David. Oke, TPL itu adalah sebuah perusahaan yaitu Toba Pulp Lestari. Dan sebenarnya ini sudah sengketa sejak lama, yaitu sengketa agraria dan wilayah adat. Yang sering berujung pada kekerasan dan intimidasi masyarakat di Danau Toba dan sekitarnya. Oke. Nah, seperti di daerah Natinggir, Sipahoras, ini sering sekali konflik dan dipicu oleh tumpang tindih wilayah konsesi perusahaan tersebut dengan wilayah adat. Oke. Jadi perusahaan tersebut menganggap wilayah adat itu juga punya mereka. Nah, gitu. ini yang agak yang membuat konflik. Baiklah. Kita angkat lagi line teleponnya, silakan. Halo Kardopa, selamat pagi. Selamat pagi. Ini pakai password enggak? Oh tidak, langsung aja Pak Albo. Passwordnya bisa saja. Apa Bu? Horas Bang Sobatak tutup TPL selesai. Tutup TPL. Lebih semangat. Lebih semangat. Iyalah. Tutup TPL. Yes. Mantap. Terima kasih Laiku David Sinaga. Oke. Saya Bur Sinaga. Oh baiklah, silakan Pak Albo. Jadi begini ya. Saya selama 1 tahun tugas di Parapat Masih Lajang tahun 91. Oke. Pada saat itu truk lodging pengangkut kayu dari Samosir Pinus yang dibabat di puncak Samosir itu diangkut. Itu truknya KM Toba itu, truk itu muatannya 40 truk satu kali jalan. Satu kali jalan. Sementara tripnya 5 trip satu hari. Oke. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Yes. Berarti kalau hari ini mungkin nggak ada lagi pinusnya. Masih kita masih lihat kok Pak. Masih. Pak. Jadi 5 trip kali 40 berarti 200 truk setiap hari. Oke. Dan pada saat tahun 2001 kalau tidak salah, saya sudah pegawai di kantor Bupati Toba Samosir. Oke. Saya pernah kunjungan naik sepeda motor dari Tomok sampai terus ke Ronggurnihuta sampai ke Samosir. Ternyata di puncak itu semua udah diganti dengan eukaliptus. Itu kan sekitar berapa tahun? Sekitar 10 tahun kan? Oke. 10 tahun. Udah diganti dengan eukaliptus. Kenyataannya yang di sekarang, di seluruh Pulau Samosir tidak ada lagi sungai. Sedih ya. Tidak ada lagi sungai. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitaran puncak Samosir itu, daerah Ronggurnihuta dan Permonangan itu masih kecamatan Simanindo, ya, Ronggurnihuta kecamatan, satu kecamatan gitu. Jadi di sana semua sudah tinggal eukaliptus, nggak ada lagi pohon pinus. Kalaupun ada, hanya yang di lereng-lereng yang kalau kita mengelilingi Pulau Samosir, di lereng-lereng yang terjal, itu yang memang tidak bisa mereka ambil. Jadi kalau di atas semua udah ada. Sehingga kesulitan, masyarakat di sana pun udah kesulitan mengambil air atau kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan bulan Agustus yang lalu ada KKN dari Unimed ke daerah sana, ke puncak Samosir itu, desanya saya lupa ya. Itu mereka
ditempatkan di salah satu desa, dan karena itu kan dari jurusan tenaga pendidikan ya. Jadi mereka ditugasi sebagai membantu SD di sana. Mereka mandi harus naik mobil atau naik truk ke pantai Danau Toba karena nggak ada air, dengan perjalanan sekitar 2 jam. Oke. Karena tidak air. Konon bagaimana lagi siswanya gitu loh. Bagaimana lagi masyarakat di situ. Inilah mungkin yang menjadi penyebab daerah Danau Toba itu udah nggak dingin kayak dulu ya Pak ya? Iya, itu satu. Nah, sekarang kita belajar dulu di dalam kehidupan ya. Di seluruh dunia, orang akan mencari tempat tinggal selalu dekat dengan sumber air. Manusia membuat perkampungan selalu dekat dengan sumber air. Apakah itu dekat sungai, dekat pantai, selalu itu. Tidak mungkin manusia membuat perkampungan atau tempat tinggal tanpa ada air. Nah, berarti selama ini kan sumber airnya ada di situ. Kenapa ada? Karena memang tanaman endemik di seputaran Danau Toba, kalau dipelajari dari struktur tumbuhannya, adalah pohon-pohon yang berdaun kecil yang tidak rakus dengan air. Seperti pinus, bitatar, apalagi poki. Tanaman-tanaman khas Batak itu yang di seputaran Danau Toba di Gunung Bukit Barisan itu adalah berdaun kecil. Sehingga itu secara alami. Kalau kita pelajari dari iklim ataupun subtropis dan tropis, itu lama-lama ke gurun dia akan tumbuh seperti kaktus yang tidak punya daun. Pohon yang tidak punya daun, supaya penghematan terhadap sumber air yang tidak ada gitu. Ini yang saya pikirkan, makanya saya ikut juga getol secara pribadi ya. Saya nggak tinggal di daerah Danau Toba, saya tinggal di daerah di Sidamane, Kopung saya udah 6 generasi di situ, dan saya sekarang tinggal di Medan. Saya hanya peduli terhadap dengan Danau Toba. Tahun 1972 saat saya masih SD, saya jalan ke Samosir. Itu jalan yang di Simanindo, lewat dari pelabuhan Simanindo sekarang, ada jalan lurus itu sampai dengan ke Hotel La Bersa sekarang. Itu di tepi jalan itu masih danau. Jadi masih nangkap tahun 72 ya. Sekarang ada sekitar mungkin 5 atau 6 meter surut Danau Toba, mungkin sampai 10 meter. Kalau dihitung mulai dari tahun 72, 70 ya. Betul. Ya, ada sekitar. Jadi kalau kita hitung-hitung ini 50 tahun, kalau sampai 5.000 tahun lagi, mau jadi apa? Saya kira Danau Toba akan kering. Kering, iya. Bisa nggak kering. ada. Kering, betul. Akan kering. Jadi, nah itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana? Karena pegunungan Bukit Barisan yang membentengi Danau Toba itu adalah sumber mata air bagi Danau Toba. Berarti intinya Pak Albon sepakat dengan kita untuk menutup TPL? Ya, harus. Baik. Harus. Kalau semalam saya baca berita, ada pembicaraan antara Eporus HKBP dengan Pak LBP. Itu disebutkan apabila ditutup TPL, mereka akan memikirkan bisa diberikan kepada seluruh karyawan TPL itu dengan sistem HPL sosial, perhutanan sosial. Pertanian, hotel. Perhutanan sosial dikasih sertifikatnya 2 hektar 1 kakak, tetapi tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh diusahai untuk mata pencaharian dia. Jadi kalau kita hitung-hitung 270.000 hektar dibagi itu saya kira cukup. Karena karyawannya cuma 11.000. 11.000 benar kata. Benar. Baiklah. Jadi saya pikir bisa. Bisa dapat 2 hektar satu orang. Tetapi dengan syarat itu tadi harus dihutankan kembali. Kita ingin lestari seputaran Bukit Barisan Danau Toba dan kita juga ingin melestarikan Danau Toba sepanjang sejarah bumi ini masih ada. Terima kasih Pak Albon. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tutup TPL. Terima kasih Pak Albon. Gimana Ibu Tirida? Jadi begini, supaya kita lebih tahu, buka sekarang digital, ketahuilah
pabrik bubur kertas itu sebenarnya sudah berganti nama entah beberapa kali. Asal ada masalah ganti nama. Iya. Itu awalnya kalau nggak salah Indorayon. Itu dasarnya Indorayon. Soalnya gimana ya, tanah leluhur. Itu tanah adat Batak yang nggak bisa diperjualbelikan lah. Gimana kita nggak marah? Apa kita biarkan nenek moyang kita itu jadi menangis di tempatnya sana beristirahat? Nggak bisa. Kita dilahirkannya untuk menjaga Danau Toba untuk lebih baik, kan gitu. Betul. Itu sebenarnya dari kita digital bisa buka itu, dimiliki oleh sebenarnya kita masih familiar namanya Sukanto Tanoto. Kalau mungkin kita bisa, saya udah memang lama dengar nama ini. Ya kan? Namun di tahun baru-baru ininya sebenarnya Juni 2025. Berarti tahun sekarang 25 kan? Iya. Mayoritasnya telah diambil alih oleh dengan Elite Hill Limited, sebuah perusahaan investasi yang berbasis dari Hong Kong. Elite Hill Limited dimiliki oleh Epero Investment Limited, iya kan? Mereka lah perusahaan asing. Jadi penerima manfaat akhirnya disebut sama Yosef Utomo. Itulah sebagai pemegang konglomerat dari Singapura. Iya kan? Investornya. Siapa sih yang mau, kalau kita masih darah orang Batak, sekalipun kita sudah wajar kan kita memperjuangkan ini. Tapi kok bisa dijual belikan. Jadi makanya kalau pemerintah tak akan sampai mati, kita tak akan pernah bisa sanggup itu menutup, karena mereka udah menjualnya, sudah nggak jadi milik orang Batak. Makanya menutup itu orang Batak berperang dengan apa, ditutup aja jalan itu, didemon aja terus-terusan. Karena kalau uang katanya ya lebih banyak uang mereka. Karena mereka kan ada konglomerat. Betul. Tapi kalau rakyat sendiri yang bertindak seperti ini kan merasa sedih kita. Mana Gubernur Hari Pahlawan pun bukan di Medan, dia sebagai aturan Hari Pahlawan ya di Medan dong. Apa persoalannya kan? Bukan ke Jakarta sana. Jadi siapa yang menangkap daripada aspirasi masyarakat kayak gini, muntah puluhan ribu orang. Dan yang paling sedih lagi, kalau sudah yang kita akui sebagai orang yang beragama, Opung Eporus HKBP, seluruh gereja-gereja udah bergerak, baik daripada uskup, pastor, suster, dan seluruh umat yang beragama sudah mengepung ini sebenarnya. Jadi kita harus berhasil. Karena kenapa? Ya matinya juga manusia di tangan Tuhan kok. Betul. Tapi kalau sudah sejarah dibalikkan, masa pula orang Hong Kong, orang Singapura yang menguasai di sini. Iya kan? Istilahnya kayak penjajahan secara tidak langsung. Dan dihususkan kepada tajamnya pisau ini kepada orang-orang Batak. Lihat ya, buktinya sebagai orang pejabat pusat yang menguasai Danau Toba itu. Asal acara-acara Pesta Danau Toba dulu itu kan kitanya masyarakat di Medan ini dapat dilibatkan. Jadi budaya itu pun terangkat kan. Ini dari Jakarta, semua Jakarta. Ditendanginya semua orang-orang daerah itu, kita merasa prihatin lah, sedih sebenarnya. Jadi kita ini dianggap jadi apa? Jadi kalau dengan melawan dengan apa? Hanya dengan kita tutup jalannya berapa biji lah. Boleh kita hitung berapa biji, berapa jalan lah bisa ke sana. Kita tutup aja nggak lewat. Tiap hari. Kita tutup ya. Apa di situ tutup kan mampus sendiri dia. Karena kenapa? Itu tanah adat, tanah orang Batak. Tahu luasnya itu berapa luasnya itu? 269.060 hektar itu. Bagaimana luasnya? Kan udah gila itu. Orang memang di situnya pemukiman orang-orang Batak. Jadi kita harus asal usulnya semua marga. Asal bermarga Batak dari sana. Saya juga karena marga Simanjuntak ya memang dari Balige sana lah kampung saya. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya dapatkan. Jadi kalau kita hanya melawan dengan apa, nggak bisa. Tapi rakyat pasti menang. Bersama saya Tuhan. Saya perlu tambahkan sedikit. Ya, tambahkanlah. Ini yang dibilang Bapak tadi yang nelfon. Pak Albon. Eukaliptus ini ternyata memang adalah tanaman yang rakus air. Menyerap dia berarti. Menyerap air. Masalahnya perusahaan yang di sana itu, ya, yang 3 huruf tadi itu, ya, menanam pohon pinus itu digantikan dengan eukaliptus. Karena mungkin kayunya tadi lebih ini kali, eukaliptus tadi. Lebih menjual daripada pinus. Itu makanya mereka menanam itu di situ. Sementara itu sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Tidak boleh, harusnya pinus.
Malah kalau ini terus terjadi seperti kata Pak Albol tadi, Danau Toba bisa aja kering. Bisa rusak, lingkungan sekitarnya. Itu akan rusak. Oke, baiklah. Nanti kita kembali lagi Ibu Tio, sabar ya Bu. Jadi jangan kemana-mana pendengar Kardopa, tetap aja stay tune di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda, divisi radio 89,6 FM dan juga di 99,9 FM Karisma Bali G. Tetap aja stay tune bersama kita sampai jam 11 nanti. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi di talk show kita pagi hari ini. Selamat pagi untuk teman-teman divisi radio 89,6 FM dan teman-teman di Karisma FM Bali G 99,9 FM dan juga pastinya di www.kardopafm.co.id. Live TikTok udah rame, thank you banget nih ya buat teman-teman nih yang sudah gabung. Ada Kak Jupti. Oke, mendukung Bu rata-rata, mendukung untuk menutup TPL. Kak Jupti juga nih ada. Dari Malaysia tuh kalau nggak salah. Baiklah Bu. Ada Om Macan dari Papua juga nih. Ada Awai, katanya terima kasih Ibu Tiorida sudah menaikkan topik TPL. Kemudian JWR, kembalikan alam tanah Batak. Pemerintah jujurlah kalian kawan-kawan. Apa yang kalian jual pernah selama bisa ini? Jujur, ruang lebih penting. Itulah dia tuh. Sabar Bu. Ada Frans juga, bentar, tutup TPL. Oke, baiklah. Tutup TPL, jangan sampai bangsa Batak jangan mau kalah, banyak yang dukung. Oke, Opung Eporus gas terus katanya. Iya. Oke. Lanjut Bang David. Nah ini dia sebenarnya kemarin juga ini pernah diberitakan ya beberapa minggu yang lalu kalau Bapak Bobi ke Jakarta juga untuk mengurus yang namanya pariwisata Danau Toba. Betul, katanya mau jadi prioritas destinasi. Super prioritas. Iya, super prioritas. Oke. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana itu bisa jadi super prioritas kalau seandainya alamnya tidak baik? Alamnya bisa rusak. Nah, ini dia ada fakta yang juga sangat mengejutkan juga dan harus diketahui oleh masyarakat. Kalau ternyata TPL ini memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap pariwisata Danau Toba, yaitu karena kerusakan lingkungan yang diakibatkannya, seperti pengundulan hutan, penurunan kualitas air, sehingga merusak daya tarik alami danau tersebut. Oke. Nah, TPL mengklaim memiliki efek positif dengan mendukung kegiatan pariwisata. Dari mana? Ini tentu saja menjadi pertanyaan dari Hong Kongnya kali. Nah, kerusakan lingkungan seperti pengundulan hutan ya secara masif bisa tentu saja mengakibatkan penurunan tutupnya hutan secara drastis, merusak tatanan ekosistemnya. Apalagi yang ditanam di sana itu adalah eukaliptus yang sangat menyerap air, terutama air yang ada di Danau Toba. Dan ini tentunya dampaknya hutan akan menyebabkan bencana ekologis seperti banjir bandang. Ini sering terjadi. Sudah pernah terjadi di Parapat. Yang tidak pernah semua terjadi pariwisatanya. Tiba-tiba di Parapat itu bisa longsor banjir. Tidak pernah dalam sejarahnya. Dan berkurangnya debit air pada beberapa daerah aliran sungai seperti yang diutarakan telepon tadi. Tidak ada lagi sungai. Sungai pada kering tempat. Airnya. Iya. Nah, ini tentu saja mengganggu juga sosial ekonomi masyarakat di sana. Betul. Dan ini tentu saja sampai dengan sekarang masih diderita oleh masyarakat Danau Toba dan sekitarnya. Oke, baik. Nah, gimana nih, Bu Tiorida? Ya itu ya memang itulah yang makanya kita tuntut. Memang pemerintah hanya tahu uang. Sampai adat Batak pun, tanahnya orang adat Batak sendiri pun bisa diperjualbelikan. Gimana bisa begitu? Jadi tentu sekarang ini kan sudah digunduli dulu hutannya keseluruhan. Terjadilah banjir, terjadilah segala sesuatu yang sampai air Danau Toba itu surut. Dia menanam lagi. Kan dia seumur hidup selama-lamanya jadi milik orang Singapura. Masalahnya yang ditanamnya jadi gimana? Bukan pohon pinus tapi eukaliptus. Apapun ditanamnya itu nggak ada artinya karena sudah jelas merusak lingkungan. Betul. Jadi katanya 11.000 orang di pekerja di sana, mana mungkin 11.000? Sedangkan di situ manusianya pun nggak ada 11.000 di dekat apa di situ. Mungkin 11.000 bukan warga situ aja Bu, kan ada juga. Nggak usah dibawa-bawakan jadi kambing hitam. Kita mau cari kambing putih yang bersih putih lah. Jadi dia udah bahasa politik itu. Yang jelas bagi saya ya, memang kemarin setelah saya tahu ini permasalahan ini, kita pikir sudah habislah, selesailah sudah kan.
Maksudnya jangan kecurian lagi. Karena pejabat kita pun banyaknya orang Batak di Jakarta sana kan. Pejabat tinggi menentukan lagi kalau memang dia mau. Jadi seharusnya dia harus maunya peka terhadap bangsanya, empati. Ya kan, kepada bangsanya sendiri. Suku. Nenek moyangnya nih selama ini udah dijaga. Coba berapa banyak pahlawan dari sana? Yang jelas si Singamangaraja di sana kan? Ya. Asal dia dari Asal sana. dulunya pun dari sana dia. Betul. Iya kan, masih Toba lah itu semuanya di situ. Sampai perapat lihat Tuhan itu pun menangis. Sudah ada lagi sekarang itu patung Tuhan Yesus Kristus kan. Jadi sudah memang lahan CBBA sudah lahan wisata yang sangat indah dan baik untuk mata pencaharian orang yang di kampung di sana. Tapi pejabatnya memang Indonesia ini memang merubah semua sesuka hatinya. Yang seharusnya yang tidak dijual itu dengan tanah Batak itu karena hanya milik orang Batak. Harus masyarakat Batak itu yang berhak, karena memang diturunkan nenek moyang mulai diciptakan Tuhan. Itu yang saya bilang. Ini berarti masyarakat Batak daerah sana harus bertindak nih ya Pak? Harus bertindak. Saya pun mau ikut demon ini. Saya mau wilayah satu, tutup TPL gitu aja. Ya, baiklah. Tapi seperti kata Bang David tadi ada benernya juga Bu. Pak Gubernur kita ingin memprioritaskan super prioritas destinasi wisata Danau Toba. Gak usah ngomong aja nggak bebeli. Nah, iya kan, kalau mau nggak akan ada. Kalau rakyat di sana protes, lebih memalukan untuk dia. Oke? Itu jawabannya. Maksudnya Bu, mau di super prioritasin, tapi alam sana rusak gimana ceritanya? Justru karena itu saya bilang kan, dan juga rakyat di sana udah protes terus. Betul. Jangan pijak kampung saya kalau diapanya itu gimana? Kurang-kurang Batak apa di sana? Semua ada. Kita angkat telepon dulu Ibu. Oke, silakan. Kardopa, selamat pagi. Horas Bangsa Batak tutup TPL. Horas. Yes. Dengan siapa ini Bang? Ya, ini Sitorus ini Mbak Desi. Oh, Bang Pak Sitorus ya. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Ibu Tiorida sama Selamat pagi toh. Selamat pagi. Iya, terima kasih Bang. Oke. Iya. Ini saya orang asli, orang kampung saya dekat gak jauh lah dari Indorayon itu, dari TPL. TPL. Oh, bisa cerita nih Bang. Iya. Oke. Kurang lebih gimana Bang sebenarnya Bang? Cerita baik. Ya, gimana Bang? Kurang lebih jaraknya 10 km lah dari pabriknya. Oke. Jadi saya lahir di situ. Cuman besar udah termasuk di Medanila karena SMA sudah di sini. Jadi dari dulu waktu saya di kampung sampai SMP saya masih di situ. Ada sungai dekat kampung kami itu. Seingat saya di situ sungai itu besar itu. Ya kalau hujan masih bisa menyanyutkan ternak gitulah. Oke. Tapi itu sebelum Indorayon ada. TPL. Iya, TPL. Jadi ingat saya itu besar dulu kalau musim hujan besar itu. Tapi sekarang apa yang ada? Airnya surut. Hampir nggak ada. Jadi, kering ya. Sungai itu udah ditumbuhi pohon-pohonan semak-semak belukar gitu. Artinya air nggak pernah jalan lagi gitu. Iya, mulai hilang sudah rata lah gitu lah. Jadi itulah saya bilang. Orang banyak yang istilahnya bilang itu nggak ada pengaruh katanya TPL. Saya membuktikan itu bahwa memang semenjak itu TPL itu ada, hancur udah bumi Toba itu. Jadi dulu sebelum ada TPL, ada dulu program Soeharto yang namanya reboisasi. Yaitulah yang ditanamnya pinus itu. Jadi ingatan saya waktu sebelum ada pinus itu memang di daerah gunung-gunung itu nggak ada pohon-pohon besar, tapi bagus itunya memang hutannya. Artinya setelah ditumbuhi oleh pinus itu setelah besar pohon-pohon di kecilnya jadi mati semua. Jadi kalau saya bilang itu awalnya udah dari pinus itulah, karena kurang lebih sekitar setelah ditanami pinus itu baru 5 tahun berikutnya baru ada Indorayon. Jadi kalau pengamatan saya, pinus itu sama sekarang eukaliptus termasuk juga itu
pengisap air juga, akhirnya nggak bisa ada air lagi yang mengalir di sungai itu. Oke. Berarti intinya Pak Sitorus menolak ya untuk menolak keberadaan TPL, untuk menutup TPL, mendukung ya? Pasti. Oke. Kalau orang bilang karena saya nggak kerja di situ, memang betul. Tapi sebenarnya bukan karena ada orang kampung kerja di situ, bukan itu sebenarnya. Kita ngelihat alam juga lah, apa yang sudah rusak di situ kan. Jadi itu dasarnya, bukan karena istilahnya karena kita bukan orang, kita nggak ada kerja di situ, bukan itu. Ini gini, kata pemerintah harusnya TPL itu ditutup. Iya, Pak Sitorus. Karena merusak bumi. Oke, Pak Sitorus, mohon maaf. Kata pemerintah ini akan dikaji tentang demo kemarin untuk menutup TPL. Alasannya salah satunya memperhatikan pekerja yang 11.000 tadi ini mau dikemanain gitu ya. Nah itu dia. Itu yang itu salah satu. Karena pekerjanya juga sebagian masyarakat situ. Oke, gitu. sekarang gini Des. Hampir nggak ada pekerja di situ, nggak orang situ hampir ada, tapi nggak berapa Nggak ada persen sebenarnya gitu. iya. Jadi Sebagian itu kita memang. bantah. Saya membantah itu karena saya tahu penduduk di sana seberapa banyak. Iya. Jadi saya bilang itu tadi. Jadi nggak usah lah dibela-bela pemerintah lagi. Sudah dia yang makan semua, menjual orang Bataknya, termasuk orang Batak terjual di sini, tergade di sini. Oke. Karena itu betul, yang betul. lebih berhak adalah orang Batak. Bukan dari Hong Kong, bukan orang Singapura atau bukan pejabat. Oke. Mendudukan pejabat pun rakyat loh, jangan salah. Jadi Pejabat hukum, juga digaji rakyat. ya, pejabat tetap digaji rakyat. Jangan lupa dia di situ. Oke, baik. Jadi harusnya dosanya itu memang sudah tidak terhitung lagi seberapa banyak gitu ya. Oke. Karena mengkhianati rakyat yang ada di sana itu. Apalagi Danau Toba. Jadi Itu. luar biasa kejahatan daripada pejabat yang menghisap darah orang Batak, orang kampung di sana. Tapi kita lihat mulai mereka bangkit, menyanyi, sangat terharu hati kita. Bahkan air mata kita pun bisa jatuh mendengar lagu-lagu mereka itu. Karena kita tahu kan dulu itu mereka hanya menanam haminjon ataupun apalah yang menjadi apa dari hutan itu, dan hanya mereka juga ngambil kayunya, hanya ranting-rantingnya. Nggak berani mendebas satu pohon pun dari situ. Karena ketatnya pemerintah pada saat itu, mereka akan dihukum. Tapi sekarang ini, bagaimana lah ibaratnya rumah kita diinjak-injak oleh orang asing. Kita disepak dari rumah kita sendiri, mana keadilan itu? Oke, baik. Iya kan? Itu Ibu Turida. Ya. Saya setuju dengan apa yang dibilang Ibu Turida itu. Oke, ada lagi Pak Setuju Sitorus? lah, tutup. Ya. Itu saja. Ya itu aja Bu Desi, Mbak Desi. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke. Terima kasih Pak Sitorus sudah ikutan gabung ya. Ada yang kasih singkatan nih Bang, TPL, tolak perusak lingkungan sih. Oke, kita angkat lagi line teleponnya. Halo, Oke, selamat silakan. pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat Ya. pagi, dengan siapa? Dengan siapa ini? Dengan Opung Togap. Opung Togap. Silakan Di Opung mana? Togap. Entar dulu di mana? Marelan. Marelan. Ya. Marelan. Oke. Saya selaku orang Batak asli ya, sangat tidak setuju memang adanya perusahaan itu karena memang sudah merusak. Dulu Lingkungan. saya masih sekolah di Narumonda itu SMP, itu sangat sejuk. Oh, oke. 40 tahun saya pernah berkunjung ke Tapanuli, sudah nggak ada apa-apa lagi. Rusak semua. Oke. Padahal daya tariknya Jadi, itu karena sejuk. intinya, Iya. Dulu Saya dingin banget loh di benar. situ. Sekarang daerah Tele itu dulu dingin kan. Sekarang kayak udah kayak panas biasa aja gitu. Nah, dulu saya di Tile itu pakai jaket 3 lapis. Sekarang Sekarang nggak usah pakai jaket telanjang lagi. dada. Nggak usah pakai jaket pun nggak apa-apa. Jadi intinya saya mendukung dan juga Bu Tiorida selaku orang Batak ya. Ya pasti sama-sama satu hati. Tapi Oke. nggak juga terlepas dari pejabat kita yang di sono itu loh. Oke, baik. Iyalah, udah tahu sama tahu lah itu Terima siapa itu. kasih. Aja udah tahu lah. Yang suka terima-terima komisi. Walaupun tulang itu tapi Ya kayaknya tulang-tulang lah, tinggal tulang. Tulang opung Oh ya opung kita itu. Oh, Opung. Masih intinya pejabat kan? Masih. Bu Tiorida saya mendukung, sangat mendukung itu perusahaan ditutup Oke. untuk kelestarian orang Batak. Baiklah. Terima kasih. Selamat Terima siang. kasih, selamat Terima siang. kasih. Opung Togap juga nih. Nah, lanjut nih Bu. Gimana Bu? Oke, jadi kalau menurut saya ya, ke hukum manapun dibawa sini, walaupun ke hukum internasional,
Orang Batak akan tetap, sekalipun pinsel sendiri untuk mengurat-urat tanggung jawab untuk mengapakan itu dengan demonya itu, kalahnya itu. Jadi jangan ciut orang Batak untuk memperjuangkan haknya. Kita juga terpanggil, baik di dalam negeri, luar negeri terpanggil itu. Karena menjadi tetesan darah orang Batak di situ, kita udah jelas, sudah tahu kan. Kepada pertama dijual ke Hong Kong, baru dibalik namakan ke Singapura konglomerat, siapa tadi namanya lagi itu yang sudah pemiliknya. Jadi investornya itu ini memang sangat perlakuan kejahatan kepada bangsa Batak. Untuk itu kurasa sikap kita sebagai orang Batak lah, apa yang harus kita lakukan. Semua mak-mak juga hanya doa yang mungkin dari mereka itu, tapi bagaimanapun dia akan memperjuangkan, karena dulu itu orang-orang di situ adalah orang-orang sakti. Bila dari Balige itu berhantam dengan nggak cocok dengan orang yang ada di Samosir, mereka adu kekuatan. Karena mungkin mereka itu diberikan Tuhan masih langsung ke tangan mereka itu kekuatan yang bisa mematikan orang yang memang dari jarak jauh. Itulah hebatnya orang-orang dulu di situ. Okay. Ya kan. Jadi kalau sekarang ini kita abaikan pahlawan-pahlawan nenek moyang kita di sana, apa manfaat sebagai kita hidup sebagai orang Batak? Saya rasa lebih baik buang marganya itu kalau memang dia tidak bisa menerima, membantu, menutup TPL ini dengan tanpa mengharapkan pemerintah lain. Karena pemerintah enggak nonsen bisa dia sanggup. Seperti saya katakan tadi. Jadi itu kurang lebihnya. Mungkin David bisa lebih banyak lagi bercerita tentang TPL ini supaya orang masyarakat sendiri menutupnya. Gimana caranya lagi? Ya mungkin di acara saya Berita Medan Kardopa ini bakal diinfokan juga. Akan terus disuarakan. Disuarakan. Karena seperti kata Kak Jupti juga, ini tanah adat itu penting untuk diperjuangkan dan wajib diperhatikan juga resikonya terhadap kelestarian lingkungan sekitarnya. Karena gitu gini, seandainya kita tidak pelihara sekarang, bagaimana generasi berikutnya akan tahu gitu loh. Kita nggak tahu nasib Danau Toba gimana nanti Danau selanjutnya. Toba akan bisa rata. Terus bila tidak dijaga. Sayang rasanya kalau generasi kita berikutnya tidak tahu. Di situ loh asal nenek moyang kita. Iya, sejarahnya di situ. Sejarahnya. Iya, gitu. Sementara Danau Toba ini kan kebanggaan orang Sumatera Utara kan. Sikit-sikit kalau ada wisata, Danau Toba nih, Danau Toba. Rapat, gitu kan. Kenapa miskin orang Batak di sana sama orang-orang kampung di sana? Sebenarnya karena dimonopoli dari pejabat pusat membuat acara, tapi mereka juga pelaksananya sendiri. Mereka juga menerima juga keuntungannya sendiri. Sehingga kemarin itu ada nama acara itu yang David ke sana meliput berita itu, acara Motobot itu kan. Bisa anginnya, kencangnya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu itu. Presidennya yang ada di sana kecewa kan, karena tidak sesuai dengan orang Batak ditanya di sana yang duduk di sana gitu loh. Masyarakat di sana itu banyak yang kecewa. Kecewa karena juga tidak dilibatkan. Karena jam 3 udah jelas memang ombak udah sangat tinggi di situ kan. Sangat kencang, nggak bisa dihentikan. Sementara jadi di satu bukti. Yang tahu situasi itu kan masyarakat. Ya orang masyarakat Batak, tapi ada diperdulikan nggak ada. Jadi kemiskinan orang Batak yang ada yang membuatnya sebenarnya rakusnya orang-orang pusat sama pejabat di sini. DPR, halo DPR apa keberanian untuk membantu orang rakyat ada di sana, kita lihat dulu kan. Sanggup nggak DPR mengapakannya, memperjuangkannya? Kurang lebih seperti itu sih. Oke, David mungkin bisa nambahin. Jadi sebenarnya solusinya di sini ya kepada pejabat kita ini seharusnya care, khususnya apalagi orang Batak ya, yang harus mengerti kalau itu adalah asal usul kita semuanya. Kita dari situ semuanya. Pusarnya orang Batak. Kita nggak mungkin ada seperti saat ini kalau tidak dari situ. Ya. Nah, dan itu harus kita lestarikan dan kita jaga gitu. Jangan dirusak gitu.
Itulah memang harus kita jaga. Kita bangga dengan Danau Toba kepunyaan kita gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti saat ini kan miris sekali kita lihatnya, perusakan lingkungan gitu ya kan ya. Maka seperti David bilang tadi, nggak pernahnya banjir loh daerah situ, banjir, Perapat longsor. itu nggak pernah banjir sejarahnya. Betul. Itu kan akibat penggundulan hutan tadi. Ada yang terjadi kebakaran juga kan kemarin di Samosir. Nah itu apa maksudnya dan ceritanya? Ya karena panas gitu loh. Karena panas tadi kan? Hotspot yang ada di situ. Karena titik hotspot itu ada di Samosir salah satunya. Padahal dulu tidak pernah itu daerah situ panas. Itu kan daerah dingin sebenarnya. Betul. Ya gara-gara pengundulan hutan itu jadinya panas. Gitu. Ibu, waktu kita tidak banyak lagi, mungkin ada yang pengen disampaikan pesan dari Ibu Theorida terkait obrolan kita ya, pagi terima ini. kasih kepada yang sudah konekkan kepada Radio Kardopa, baik dari Jupti juga nggak ketinggalan dari Malaysia, luar biasa, terima kasih. Juga kepada yang paling penting juga Opung Epurus HKBP seluruh umatnya. Itu gas juga terus gereja-gereja, ya gereja-gereja semua dari mulai uskup, pastor, suster, karena memang umat mereka itu juga orang-orang di situ yang banyak. Ini sampai ditutup mereka, ada sedengar itu nggak bisa mereka untuk memasuki apa untuk gereja, untuk masuk untuk mengikuti kebaktian. Itu sangat naib, itu memang nampak kali orang-orang rakus ini yang sangat memang uang, mempertuhankan uang segala-galanya. Jadi saya memohon kepada saudara-saudara saya baik di Indonesia, di luar negeri, ayo kita bersatu. Kita aja semua mak-mak, opung-opung, juga anak kecil untuk demo, untuk menutup jalan itu. Itu aja saran saya. Saya nggak takut kok. Karena kenapa? Ya memang yang harus kita bela hak daripada nenek moyang kita itu, kita harus bela. Sekalipun harus mengapakan nyawa kita sendiri. Itu arti kebenaran, sebuah kebenaran. Terima kasih kepada Radio Kardopa juga Radio Karisma Balige. Dan kita minta juga supaya ada nanti siaran ulang Divisi dan bila ada juga, Bu. nanti PC juga Ibu Sapa. ya Radio PC tidak ketinggalan, Radio PC, radio anak muda, modern. Jadi yang sudah meliput berita ini semoga membawa kita ke depan berdoa untuk kemenangan warga orang Batak menjadi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwinya, kurang lebih seperti itu. Makasih. Ini istilahnya kita berperan sekarang. Ya, karena kebenaran kita harus berperan. Kardopa itu selalu berperan di dalam kelas menengah ke bawah itu. Kalau memang itu benar, kita berjuang sampai kemanapun untuk menegakkan kebenaran itu. Oke. Memperjuangkan tanah kita sendiri, tanah leluhur kita sendiri. David, mungkin ada yang pengen ditambahin, Bang? Ya, mudah-mudahan khususnya pejabat-pejabat kita yang mungkin bersuku Batak ya. Ini dengan mendengarkan ini rasa empati mereka itu akan timbul. Terketuk gitu. hatinya untuk memperjuangkan tanah Batak tadi ya. Juga, gitu loh. Jangan hanya tutup mata, tutup telinga gitu loh. Tapi harus menyuarakan juga. Rasa takut kepimpinan bilang itu yang paling buruk lagi. Jadi sebenarnya ini kita buat ini supaya menumbuhkan empati juga kepada masyarakat khususnya suku Batak di kawasan Sumatera Utara dan bahkan di dunia yang mendengarkan kita live streaming juga. Baik, terima kasih Bang David, terima kasih Bu Theorida. Yuk, makasih. Yang jelas kembali kita Bu Desi. Hari ini topik kita tentang Horas Bangso Batak tutup TPL. Bangso Batak tutup TPL. Oke, kita pertahankan tanah nenek moyang kita ini kata Kak Jupti, tanah leluhur. Tanah jaga leluhur. Kelestarian, jangan sampai banjir atau gempa longsor. Budayanya juga harus dipertahankan. Karena budaya itulah menandakan kekayaan daripada bangsa Indonesia. Oke, terutama wilayah Danau Toba ya, Bu ya. Terima kasih kebersamaannya teman-teman di Radio Kardopa, Visi Radio dan juga Karisma FM Balige. Kita harus pamit. Jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune terus di Radio Kardopa. Berani tampil beda ya. Horas Bangso Batak tutup TPL.